Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, azan Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis dan kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah wudu. Taib, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. سنن الوضوء سنن الوضوء كثيرة منها. Sunnah-sunnah wudu itu ada banyak di antaranya. Dan kata-kata kathirah ini bahkan di sebagian kitab para ulama Syafi'iyah itu sampai menyebutkan ada lebih dari 60 sunnah dalam wudu. Ya, lebih dari 60 sunnah dalam berwudu. Kalau dalam kitab At-Takriratus Sadidah itu beliau menjelaskan bisa lebih sampai ratusan, ya 100 ke atas, ya sunnah-sunnah dalam eh, berwudu. Intinya sunnah-sunnah wudu itu cukup banyak, ya. Tapi di sini beliau menyebutkan hanya sebagian saja, yang mana ini yang paling masyhur kita dengar. Apa saja di antara sunnah-sunnah wudu itu? Yang pertama adalah bersiwak. Apa itu bersiwak? Dikatakan itu huwa lughatan ad-dalku wa alatuhu. Ya, di catatan kaki, siwak secara bahasa itu digunakan untuk menyebutkan kata ad-dalku, fi'il, dan alatnya. Alat untuk bersiwak. Maka jika saya katakan as-siwaku mustahabbun, maka yang dimaksud di sini adalah fi'il. Ad-dalk, as-siwaku mustahabbun, maksudnya di sini adalah bersiwak, fiil, hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan siwak juga bisa digunakan untuk alatnya. Hada siwak. Nah, alat siwak itu kayu dari arok. Itu yang paling afdal. Wa syar'an isti'malu 'udin min arakin wa nahwihi fil fammi lidhhabi taghayyuri wa nahwihi. Yang namanya siwak itu adalah menggunakan kayu dari arok atau yang sejenisnya di mulut untuk membersihkan bau mulut atau untuk membersihkan mulut dan sekitarnya. Kata-kata min arakin wa nahwihi, ulama Syafi'iyah mengatakan kullu khashinin tahirin. Kullu khashinin tahir, yaitu segala sesuatu yang apa tuh khashin itu, yang keset atau yang kasar, suci dan suci. Sehingga bersiwak itu selama dia sesuatu yang kasar lagi suci, itu sah dikatakan dia sedang bersiwak dan mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Seperti kalau bersiwak pakai tisu, ya, itu juga jika memang tidak ada siwak, kemudian dia ambil tisu, dia gosok giginya pakai tisu dengan niat bersiwak, maka ini yahsurulahu aslu sunnah, mendapatkan kesunahan bersiwak. Dan ulama Syafi'iyah mengecualikan kalau pakai tangan sendiri. Bersiwak pakai jari tangan sendiri itu tidak disebut bersiwak. Kenapa? Karena jari tangan ini melekat di tubuh kita dan dia tidak disebut alat bersiwak.
Dan berarti kita kalau bersiwak pakai Fursyatul Asnan yang kita gunakan setiap hari itu juga termasuk kategori mendapatkan pahala bersiwak jika diniatkan untuk bersiwak. Wa huwa masnunun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan di setiap keadaan karena hadisnya mutlak ya. Karena ada hadis yang bahwasanya siwak itu menunjukkan kemutlakan ya artinya boleh bersiwak itu kapan kapan saja. Ya, boleh bersiwak itu dilakukan kapan saja. Tetapi dia memiliki waktu-waktu tertentu, ya. Memiliki waktu-waktu tertentu yang menjadi mutaakkid, ya. Jadi sunnahnya menjadi ditekankan. Wa yata'akkadu lil wudu'i was salati wa ghairihima. Dan semakin dianjurkan ketika hendak berwudu sebagaimana hadis yang masyhur laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah ya kalau hadis kemutlakan siwak itu dari Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mathaharatun lil fam mardatun lirrabb dan ketika hendak membaca Quran ya ketika hendak sholat dan lain sebagainya, ketika bangun dari tidur dan lain sebagainya. Tsumma qala wa tasmiyatu wa ghaslul kaffain. Wa tasmiyatu wa ghaslul kaffaini wal matmadatu wal istinsyaq. Sunnah yang kedua adalah membaca basmalah karena Nabi SAW bersabda tawaddau bismillah ya dari hadis Anas tawaddau bismillah. Untuk dalil-dalil seperti ini bisa antum cek dalam kitab Ikmalu Tadris, ya Ikmalu At-Tadris. Itu di situ sangat bermanfaat kalau ingin melihat dalil-dalil dari matan Yaqutun Nafis. Kata Nabi tawaddau bismillah. Dan kata-kata tawaddau ini kan harusnya apa? Tawaddau itu apa? Sighah apa? Tawaddau. Fi'il amar. Sighah amr. Maka al-amru al-aslu fil amr yufidu al-aslu Al-wujud. al-wujub. Al-wujub. Nah, kenapa kok tasmiyah di sini sunnah? Ada Dikatakan dalil lain. ada dalil lain. Apa dalil lainnya itu? Dalil lainnya adalah bahwasannya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wudhu itu hanya ada empat. Empat. Ada empat. Ya. Wudhu itu hanya ada empat. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayat. Maka hadis ini kata-kata tawaddau itu ulama Syafi'iyah memaknainya sebagai amrul istihbab, perintah yang disunahkan karena ayat yang berada dalam surah Al-Maidah itu menunjukkan fardu wudhu yang empat. Dan itu nanti khilafnya panjang terkait masalah niat juga. Nanti ulama Syafi'iyah berbeda dengan ulama Hanafiyah terkait rukun niat. Ayo. Dan membaca basmalah itu sunnatu ain ketika wudhu. Kalau ketika makan bersama itu sunnah kifayah. Ya, sudah pernah saya jelaskan ya antara perbedaan sunnah ain dengan sunnah kifayah. Kalau fardu ada fardu ain, kalau sunnah juga ada sunnah ain. Begitu juga ada fardu kifayah, juga ada sunnah kifayah. Nah, membaca basmalah di sini dalam bab wudhu itu sunnatu ain, alias diminta oleh syariat per individu. Ya, diminta oleh syariat per individu. Sedangkan untuk saat makan, ketika kita ada 4 orang makan, seperti makan di satu nampan gitu ya. Nah, kemudian satu orang saja membaca basmalah itu sudah mencukupi bagi yang lain. Saqatot talab, bukan saqatul ithm. Kalau fardu kifayah kan saqatul ithm. Kalau sunnatu kifayah saqatot talab. Yang penting ada satu yang membaca basmalah maka gugur permintaan syariat dari yang lain. Itu bedanya antara sunnatu ain dengan sunnah kifayah. Jadi dalam bab tasmiyah di sini sunnatu ain. Dan membaca basmalah itu
masih punya kesempatan meskipun terlambat sampai dia selesai membaca zikir. Jadi kalau ketika sudah membasuh kedua kaki lalu teringat belum baca basmalah, maka tetap dianjurkan membaca basmalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sebagaimana kalau makan saat makan terlambat atau lupa membaca basmalah. Wa ghaslul kaffaini wal matmadah wal istinsyaq. Ya, basmalah itu paling minimal bismillah, yang paling lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada tiga sunnah berikutnya. Membasuh kedua tangan, kumur-kumur, dan istinsyaq. Wa yahsulu aqallul matmadah wal istinsyaq bi isalil ma'i ilal fam wal anfi wa illam yudirhu walam yamujjahu. Dan yang namanya kumur-kumur dan istinsyak itu minimalnya adalah memasukkan air ke dalam mulut atau memasukkan air ke dalam hidung meskipun tidak dikeluarkan lagi. Meskipun tidak digerak-gerakkan di mulut. Kalau kumur-kumur misalnya. Kalau istinsyak masih meskipun tidak disedot sampai ke khayshum, ke pangkal hidung. Yang penting masuk saja air ke dalam mulut atau ke dalam hidung meskipun tidak dikeluarkan lagi. Meskipun misalnya ya, kalau kumur-kumur bisa ya, kumur-kumur masukkan air ke mulut, kemudian tidak digoyang-goyangkan dalam mulut, lalu ditelan airnya. Maka itu sudah disebut aslu sunnah, sudah mendapatkan sunnah kumur-kumur. Ya. Kalau saya nggak tahu kalau hidung dimasukkan ke air dalam hidung nggak dikeluarkan lagi, itu nggak perih apa ya? Tapi dikatakan di sini bi yahsulu aqallul madmadah wal istinsyaq. Minimal kumur-kumur dan istinsyak itu ya memasukkan air ke dalam hidung atau ke dalam mulut meskipun tidak digerak-gerakkan dan tidak dikeluarkan lagi. Nah, ini yang penting. Wat tartibu baina ghaslil kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi mustahaqqun. Nah, jadi ini ada dua istilah. Istilah yang pertama mustahak dan yang kedua mustahab. Bedanya apa? Kalau mustahak itu itu ini apa? Mustahabun wa ziyadah. Ya, mustahak itu mustahabun wa ziyadah. Maksudnya bagaimana yang namanya mustahak itu mustahabun wa ziyadah? Syartun fi husuli asli sunnah. Jadi berurutannya itu menjadi syarat untuk mendapatkan sunnah. Berurutannya itu menjadi syarat untuk mendapatkan kesunahan. Syartun fil i'tidadi bihinna. Yang mana ya kalau antum baca itu yang eh, nomor 4. Nah, itu yang nomor 4. Syartun fil i'tidad bihinna katartibil arkani fi salatin nafli wal wudu'il mujaddad. La mustahab. Nah, jadi ada istilahnya mustahakun dan ada mustahabun. La mustahab kataqdimil yumna 'alal yusra minal yadaini war rijlaini fil wudu'i wa dzalika li'anna nahwal yadaini muttafiqani isman wa suratan bikhilafil fammi wal anfi fawajaba tartibu bainahuma wa 'alaihi fama taqaddama 'an mahallihi lagwun falau ata bil istinsyaqi ma'al matmadah aw qaddamahu 'alaiha aw iqtasara 'alaihi lam yuhsab walau qaddamahuma 'ala ghaslil kaffaini husiba dunahuma wa hadha ma'tamadahu Ibnu Hajar taba'an li syaikhihi Syekhul Islam واعتمد الرمليان والخطيب أن السابق هو المعتد به وما بعده لغو فلو اقتصر على الاستنشاق لم يحسب عند ابن حجر وحسب عند الآخرين وقال السم أي ابن القاسم القياس الأول. Jadi di sini mustahak itu dari antara tiga perbuatan tadi, yaitu ghuslul kaffain, matmadah dan istinsyaq, itu
supaya kita dapat pahala kesunahannya, dia mesti berurutan. Mencuci tangan dulu, setelah itu baru kumur-kumur, baru istinsyak. Tapi kalau kita balik, misalnya kita kumur-kumur dulu, kita kumur-kumur dulu, kemudian baru istinsyak, baru mengusap kedua tangan. Atau kita istinsyak dulu, baru kumur-kumur, baru kedua tangan. Maka menurut Ibnu Hajar, yang dianggap sunnahnya yang dianggap adalah yang paling akhir. Ya, Ibnu Hajar berpendapat yang dihitung adalah yang diakhirkan. Al-muakhar mu'taddun bihi inda Ibni Hajar. Jadi kalau tadi saya wudhunya pertama kumur-kumur dulu, kemudian baru istinsyak, baru ghuslul kaffain. Maka yang paling akhir apa? Yang paling akhir ghuslul kaffain, hanya itu yang dianggap mendapatkan sunnah. Sedangkan kumur-kumur dan istinsyaknya lagun. Kebalikannya dengan Ar-Ramliyani, ya, Imam Romli dan Khatib Asy-Syirbini, itu yang didahulukan yang dianggap kesunahannya. Jadi kalau saya tadi kumur-kumur dulu baru istinsyak, baru terakhir membasuh kedua tangan, maka yang dihitung yang mendapatkan sunnah menurut Imam Romli dan Al-Khatib Asy-Syirbini adalah yang pertama, yang saya dahulukan. Beda dengan kalau kasusnya mustahab. Mustahab itu tidak menjadi syarat untuk mendapatkan kesunahan. Seperti membasuh tangan atau kaki mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalaupun kita membasuh tangan kanan dan kiri dibalik, kiri dulu baru kanan, kemudian kaki kiri dulu baru kanan, itu tetap mendapatkan kesunahan. Kenapa? Lianna dzalika lianna nahwal yadaini muttafiqani isman wa suratan. Karena yang namanya tangan itu surahnya sama, namanya juga sama, ya sama-sama tangan. Begitu pula kaki, sama-sama kaki. Cuman hanya dibedakan antara kanan dengan kiri. Sedangkan membasuh kedua tangan, kumur, kumur dan istinsyak itu berbeda satu sama lain. Sehingga kalau ingin mendapatkan kesunahannya, lakukanlah secara berurutan, meskipun dia sunnah. Tapi kalau tidak berurutan, maka tidak mendapatkan aslus sunnah. Tapi dianggap menurut Imam Khatib Asy-Syirbini yang awalnya yang dianggap sisanya lagun, Ibnu Hajar mengatakan justru yang di akhir yang dianggap sisanya lagun. Wallahu a'lam bishawab. Lalu dikatakan wal afdalu al jam'u bainal matmadah wal istinsyaq bi gharfatin lal fasl. Ya, berkumur-kumur atau beristinsyak itu bagusnya caranya adalah dengan digabungkan. Kumur-kumur dan istinsyak digabungkan setiap satu ciduan, tidak dipisah. Dan cara menciduk itu ada cara membasuh kumur-kumur dan istinsyak itu ada 6 cara. Tiga dengan dengan cara wasel digabungkan dan tiga dengan cara fasel dipisah. Kalau yang paling afdol itu dengan cara wasel, dengan cara digabung dan dengan 3 kali ciduan, dengan 3 kali cidukan, satu cidukan untuk kumur-kumur plus istinsyak. Dan begitulah memang di dalam hadis, ya, bagaimana wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara wasel itu ada 3. Yang pertama dengan 3 kali ciduan, ini yang paling afdal. Yang kedua dengan satu cidukan untuk kumur-kumur dulu 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, dipisah. Alias eh, tidak kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur enggak, tapi kumur-kumur 3 kali. Setelah itu baru istinsyak 3 kali. Tapi dengan satu cidukan, dengan satu ciduan saja. Kemudian satu lagi, contoh yang lain satu dengan cara wasel, satu ciduan, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak. Nah, berurutan seperti itu. Lalu ada caranya yang keempat, yaitu cara yang keempat adalah fasel. Cara fasel dipisah. Dan
dengan ada dengan dua cidukan atau dengan enam atau dengan enam. Jadi dua enam enam. Kalau yang wasal tiga satu satu. Kalau fasal dua enam enam. Dua cidukan, satu cidukan untuk kumur-kumur, satu cidukan untuk istinsyak. Kalau yang enam cidukan, satu cidukan untuk kumur-kumur, tiga cidukan pertama kumur-kumur, tiga cidukan kemudian untuk istinsyak. Enam yang berikutnya dengan cara berikutnya yaitu satu cidukan untuk kumur-kumur, cidukan kedua untuk istinsyak. Cidukan ketiga kumur-kumur, cidukan keempat istinsyak. Dan begitu sampai enam cidukan. Dan yang paling afdal itu dengan cara al-jama' bainal madmadah wal istinsyak bi gharfatin la al-fasl. Tapi yang paling afdal memang itu, sedangkan yang paling bersih adalah dengan 6 kali cidukan. Nah, jadi pilih yang afdal apa pilih yang paling bersih? Hmm. Pilih yang afdal atau yang andhaf? Yang paling bersih. Afdol aja dah. Jadi ada dua istilah kan, ada dua kategori. Yang paling afdal yaitu dengan tiga cidukan, masing-masing cidukan dua untuk dua sekaligus. Tapi yang paling andhaf, yang paling bersih ya dengan enam kali cidukan. Baik. Dua-duanya, Nah, kenapa? dua-duanya kapan-kapan dilakukan. Oh, iya, selang-seling ya. Wudhu buat sholat subuh afdal. Sholat zuhur nanti andhaf. Baik. Lalu at-tathlith. Ya, sunnah yang ke berapa berarti? Sunnah yang ke 6. At-tathlith meniga kalikan. Di mana tiga kalinya? Di setiap wudhu yang dibasuh atau yang diusap, selang-selang menyelang-nyelingi, menggosok, bersiwak, dan zikir. Jadi semuanya. Ya, at-tathlith itu di seluruh anggota wudhu. Artinya Kecuali ketika pundak nggak? apa Pak? Kecuali pundak. Wudhu, wudhu, Kecuali belakang kepala itu apa? tengkuk, tengkuk. Iya, kecuali tenggok enggak. Mengusap kepala itu kan nanti mengusap semua kepala itu apa namanya termasuk di sunahkan dan nanti di ada caranya nanti wal akmal. Nanti di bawah ada Pak? Ada di bawah. Ya, ada di bawah. Ini kita membahas tatslith dulu. Tatslith ini meniga kalikan itu di setiap anggota wudhu, baik itu yang membasuh maupun yang diusap, termasuk menyelang-nyelingi, menyelang-nyelingi jari jemari, kaki ataupun tangan, begitu pula menyelang-nyelingi jenggot yang tebal, ya sudah kita bahas ya, menyelang-nyelingi jenggot yang tebal. Dan boleh menyelang-nyelingi jenggot itu setelah basuh wajah tiga kali, baru menyelang-nyelingi jenggot tiga kali, atau setiap basuh satu kali, langsung menyelang-nyelingi jenggotnya tiga kali. Ini bagi yang memiliki jenggot yang lebat, begitu pula jambang. Menggosok adalku, bersiwak, dan juga zikir. Zikir seperti membaca basmalah di awal tadi, juga disunahkan tiga kali. Begitu juga nanti membaca doa setelah berwudu juga dianjurkan tiga kali. Karena dikatakan di sini sunnahnya mutlak, ya di seluruh anggota wudu. Dan ini menyelisihi jumhur ya. Kalau jumhur kan masalah mengusap kepala itu hanya satu kali, hanya satu kali. Berdasarkan hadis yang masyhur kalau nggak salah hadis Utsman, ya, bagaimana Utsman mencontohkan Nabi berwudu dan ulama Syafi'iyah berpegang dengan dalil kata Nabi apa? Kalau Rasulullah SAW tawaddoa salasan salasan dengan hadis anna Rasulullah tawaddoa salasan salasan. Kata-kata salasan salasan ini mutlak lam yuqayyad bil ghusli wal mashi duna ghairihima. Artinya mutlak di setiap berwudu, di setiap anggota wudu dianjurkan meniga kalikan basuhan atau usapan. Lalu yang mengusap yang berikutnya yang ketujuh mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala.
Ini menurut Syafi'iyah adalah sunnah. Sedangkan menurut Malikiyah adalah, kalau Malikiyah apa katanya? Mengusap seluruh kepala. Sunnah apa rukun? Rukun. Rukun. Kalau Hanafi, mengusap seperempat kepala. Nah, itu yang rukun. Tapi kalau Syafi'iyah, mashu syai'. Ya, mengusap sebagian kepala itu sudah terpenuhi rukun. Tapi sunnahnya mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Wal akmal, nah, dikatakan di sini, dengan meletakkan telunjuk di depan, di bagian awal kepala, sedangkan jempolnya di pelipis. Kemudian yadhabu bihima ma'an. Kemudian ditarik ke belakang, di telunjuknya tadi itu tarik ke belakang, kecuali ibham, ibham tetap berada di pelipis. Tuma yarudda in kana lahu sya'run yang qalib, kemudian dibalikkan lagi ke depan kalau rambutnya itu ada yang rambut yang apa yang sya'run yang qalib itu apa bahasa Indonesia? Sya'run yang qalib, rambut yang bisa sisi sisi A sisi B gitu loh. Rambutnya itu bisa bolak-balik seperti itu. Kalau tidak, ya maka yang wal iwa illa yang qalibun nilahwi sigarihi au tulihi fala. Tapi kalau rambutnya itu tidak bolak-balik, seperti rambutnya tipis, ya, rambutnya tipis kayak habis dicukur bros tentara seperti itu, atau rambutnya sangat panjang seperti rambut gondrong atau rambut perempuan, maka tidak dianjurkan untuk membolak-balikkan usapan kepala. Seperti itu. Itu ya Pak, pertanyaan tadi apa pertanyaannya Pak? Tengkuk tadi. Biasanya sebelum mencuci kaki itu Hmm? usap tengkuk. Dulu di kampung-kampung diajarin kita bagian dari kepala kali ya. Sebelum basuh Kalau kaki mengusap iya, tengkuk. iya. Allahumma fuka raqabatin minan nari gitu doanya kan. Hmm. Itu mungkin hanya tambahan saja. Tapi tengkuk masuk kepala apa enggak? Tengkuk itu masuk leher ya? Iya, mestinya masuk kepala ya. Ya, jadi ya kalau dia ya berarti itu maksudnya mengusap kepala seperti biasa, dari depan digeser ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian balikin lagi ke depan seperti itu. Kemudian ambil lagi, basahkan lagi tangan dengan air, kemudian usap 3 kali. Jadi setiap usapan itu dengan dianjurkan dengan air yang baru. Jadi seluruhnya itu dianjurkan meniga kalikan basuhan dan meniga kalikan usapan. Nah, ini yang paling sempurna ya. Jadi mengusap kepala itu sangat dianjurkan, mungkin bahkan sampai derajatnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena mura'atan liman qala biwujubihi, yakni Malikiyah, sebagai untuk keluar dari perkara khilaf. Ya, karena ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Wa mashul udhunain. Yang berikutnya yang berapa berarti? 6, 7, 8. Mengusap telinga. Nah, dikatakan di hasyiah itu, di catatan kakinya, mengusap telinga, mengusap ya, bukan membasuh. Mengusap telinga itu totalnya ada 12 kali usapan. Kapan saja? Yang pertama mengusap 3 kali ketika membasuh wajah. Ya, ketika membasuh wajah itu sekalian mengusap telinga. Untuk mura'atan liman qala eh, annal udhunaini minar ra's minal wajh, untuk keluar dari khilaf dari ulama yang mengatakan telinga itu yatba'ul wajh, mengikuti wajah. Jadi ketika membasuh wajah 3 kali itu sekalian mengusap telinga berbarengan. Kemudian kapan 3 kali lagi? Ketika mengusap kepala itu juga sekalian mengusap telinga berbarengan. Sudah 6. Ya, sudah sudah 6. Setelah mengusap kepala, lalu baru mengusap ke telinga lagi secara istiqlalan. Mengusap telinga lagi setelah mengusap kepala secara istiqlal. Telinga sendiri 3 kali. Nah, udah 9 itu. Kemudian setelah itu menempelkan telapak tangan ke telinga 3 kali. Untuk memastikan
kalau telinganya sudah seluruhnya terkena usapan air. Jadi total ada 12 kali dianjurkan mengusap telinga. Ayo. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain, menyelang-nyelingi jari jemari kaki dan jari jemari tangan, ya. Fil yadaini amma takhlilu asabi'il yadain, ya. Kalau menyelang-nyelingi jari jemari tangan itu dengan tasbik. Tasbik itu dari atas ke bawah, dari belakang. Jadi bukan ke samping, tapi dari atas. Jari-jari itu diserangi dari atas. Itu yang dianjurkan untuk membedakan mana yang menyelang-nyelingi jari adatan dengan ibadah. Kalau kaki itu dengan yang dianjurkan oleh para ulama Syafi'iyah dengan kelingking jari tangan kanan, lalu mulai dari bawah masukkan kelingking dari bawah ke kelingking jari kaki kanan dari awal dari kaki kanan, kemudian geser terus berakhir ke kelingking jari kaki kiri. Itu cara eh, takhlil jari kaki. Wa wal muwalah wat tayamun. Wal muwalah wat tayamun. Wal muwalah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan muwalah ini apa namanya? Eh menurut Maliki itu wajib dan menurut qaul qadim mazhab Syafi'i juga wajib atau termasuk rukun wudu. Tapi yang qaul jadid dan ini yang mu'tamad al-muwalah itu tidak termasuk rukun berwudu. Wat tayamun mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dan itu bahnya berlaku untuk tangan dan kaki saja. Sedangkan pipi kedua tangan, membasuh kedua tangan di awal wudhu itu dan mengusap telinga itu dibasuh dan diusap duf'atan wahidah sekaligus, tidak memakai kiri kanan. Yang keenam al-ghurrah wat tahjil. Yang berikutnya al-ghurrah wat tahjil, ya, memanjangkan basuhan wajah dan memanjangkan basuhan tangan dan juga kaki. Al-ghurrah wat tahjil ini salah satu dari kekhususan umat Muhammad dalam bab taharah. Ya, min khasais ummati Muhammad fi babit taharah. Di antara kekhususan umat Muhammad dalam bab bersuci alias tidak pernah ada di umat sebelumnya, baru hanya umat Muhammad saja. Di antaranya adalah itu, ittalatul ghurrah wat tahjil. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Hmm. Di antaranya apa lagi contohnya yang termasuk khosais hadil ummah dalam berwudu? Masih ingat nggak? Sudah pernah saya sebutkan dulu kalau tidak salah. Hmm. Ada 5 kalau tidak salah. 5 kesunahan umat Muhammad terkait bab taharah. Satu, itolatul ghurrah wa tahjil. Kedua, ada yang ingat? Tidak mengeringkan, Nah, tidak mengeringkan habis wudhu. bukan. Yang kedua itu siwak. Nah, yang kedua bersiwak. Itu belum disyariatkan pada umat terdahulu. Yang ketiga, Tanah untuk alat bersuci. apa? Tanah untuk alat bersuci. Apanya? Tanah, Air. Air. debu, debu, Oh, debu, debu untuk alat bersuci. naam. Ya, debu untuk alat bersuci. Terus apa lagi ya? Istijmar. Nah, istijmar.
Istijmar itu apa? Istinja bil hajar itu juga baru disyariatkan di umat Muhammad. Kemudian al-mashu 'alal khuffain, mengusap mengusap khuf. Mengusap khuf itu juga termasuk salah satu kekhususan umat Muhammad dalam bab taharah. Nah, ghurrah itu apa? Dikatakan di situ. Ghurrah adalah ismun lima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, fil wajib. Ya, fil wajah. Yang namanya wajah itu kan sudah kita tahu ya batasannya mana. Dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Itu wajah. Maka untuk memastikan seluruh wajah terkena basuhan air saat berwudu, berarti kita harus melebihkannya. Nah, harus melebihkannya sedikit supaya memastikan seluruh area wajah terkena basuhan wudu. Nah, melebihkan sedikit itu namanya ghurrah. Dan ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Yang sunnah adalah italatul ghurrah. Nah, italatul ghurrah. Sedangkan tahjil ismun lima la yatimul wajibu illa bihi fil yadaini war rijlain. Berarti kalau berwudu membasuh sampai siku. Nah, lebihkan sedikit di atas siku. Itu namanya tahjil. Nah, kalau itolatut tahjil ya berarti lebihkan sedikit lagi di atas yang wajib tadi. Di atas tahjil. Lebihkan lagi. Begitu pula kaki. Sampai mata kaki, maka lebihkan sedikit di atas mata kaki. Itu namanya tahjil juga. Dan kalau mau mendapatkan kesunahan itolatut tahjil, ya dilebihkan lagi di atasnya. Wa tahsulu italatuhuma bifi'li adna ziyadatin 'alal wajib. Kalau mau minimalis ya tadi bagian yang ghurrah wa tahjil itu dilebihkan lagi sedikit. Tapi kalau mau maksimalis membasuh wajah ya basuh sampai ke telinga dan bahkan sampai ke bawah dagu ya sampai ke bawah dagu. Kemudian kalau untuk tahjil ya basuh tangan sampai sampai mendekati pundak. Basuh tangan sampai mendekati pundak. Nah, itu kalau mau maksimal. Kalau kaki berarti basuh kaki sampai mendekati lutut. Ya, mendekati lutut. Nah, itu kalau yang maksimal. Masalah itolatul ghurrah wa tahjil. Jadi yang sunnah adalah itolahnya. Sedangkan ghurrah wa tahjilnya itu termasuk bagian dari kewajiban wudu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wa dzikr ba'dahu, membaca zikir setelah berwudu dengan cara dia menghadap kiblat, asyraful jihah, dan mengadahkan pandangannya ke langit dengan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini gabungan dari beberapa hadis dijadikan satu. Nah, setelah itu habis zikir kan nanti dianjurkan sholat sunnah wudhu. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau didiskusikan? Monggo. Ustaz, yang buruh tadi yang Mhm. sampai ke telinga itu perbedaan pendapat atau apa ya kan kalau wajah di Quran juga wajib kan. Nah, sampai Ayo. ke telinga itu kan sampai ke telinga kan kita ada yang kayak saya kan cuma batas rambut aja gitu nggak sampai ke telinga. Iya tadi, Itu ah, ya, bag- kesepakatan bahwa telinga itu bagian dari wajah belum itu sepakat ulama ya. itu khilaf. Hilaf ya. Ya, Makanya ya. tadi membasuh telinga sampai 12 kali itu gimana? Salah satunya adalah 3 kali ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, telinga juga terkena ikut basuhan. Kenapa? Karena untuk menjaga pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya telinga itu yatba'ul wajah. Seperti itu. Ada lagi khilaf mengatakan telinga itu ikut kepala.
Nah, telinga ikut apa? Ikut kepala. Jadi maka ketika membasuh kepala, sekalian telinga juga terkena ikut basuhan. Jadi 3 kali. Kemudian baru 3 kali secara bersendirian. 3 kali. Lalu setelah itu 3 kali lagi dengan cara menempelkan telapak tangan ke telinga yang dengan dibasahkan terlebih dahulu. Makanya jadi 12 kali. Hmm. Hukumnya kalau membasuh tangan kanan sekali, kiri sekali, balik lagi kanan, kiri. Oh gitu. Oh, maksudnya kanan kiri gitu ya. Gitu ya, Mbak ya. Kanan kiri tangan kanan kanan dulu, kiri lagi. Kanan dulu, kiri lagi. Ya berarti dia khilaful aula ya. Khilaful aula. Tidak makruh, tapi dia menyelisihi yang lebih sunnah yaitu membasuh tangan kanan 3 kali dahulu. Setelah itu baru 3 kali terlebih dahulu. Jadi kanan dulu tuntaskan 3 kali, baru kiri 3 kali. Tapi kalau dia mau kanan dulu 1 kali, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, maka seperti ini khilaful aula, menyelisihi yang lebih sunnah, yang lebih afdol. Tapi apakah sah wudhunya? Ya sah-sah saja. Karena tadi dikatakan mustahab, bukan mustahak. Begitu. Afwan Nah, Ustaz, nggih. terkait dengan adud atau lengan atas, bagaimana hukumnya dalam mazhab Syafi'i? Apanya nih? Dalam masalah apa? Membasuh membasuh lengan atas ya sebagaimana yang Hmm. diamalkan Abu Hurairah. Itu bagian dari itolatul ghurrah. Itolatut tahjil. Karena tadi dikatakan di sini, nih, lihat di sini. At-tahjil adalah ismun lima la yatimul wajib illa bihi fil yadaini warijlain. Karena kita membasuh tangan, ketika kita membasuh tangan, kan itu sampai siku. Ya, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Dengan sampai siku. Nah, kita nggak mungkin bisa memastikan sampai ke siku, wuduknya, kecuali pasti melebihkan sedikit di atas siku. Supaya terpenuhi kewajiban membasuh sampai siku. Itu namanya tahjil. Itu namanya apa? Itu namanya tahjil. Tapi yang dianjurkan di sini adalah italatut tahjil, memanjangkan tahjilnya di tangan tadi. Kalau tadi cuman sampai sedikit saja di atas siku, mungkin sekitar 1 senti di atas siku atau 2 senti di atas siku, itu untuk untuk memenuhi yang wajib. Maka kalau itu tahjil itu basuh sampai lengan atas, mendekati pundak. Ya, maka kata Nabi tadi, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Nah, itu Nabi bilang begitu. Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, nanti kan bersinar itu. Anggota wudu yang ghurran muhajjalin tadi karena bekas wudu ummati, umatku, umat Muhammad. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa untuk memanjangkan ghurrah wa tahjilnya, maka lakukanlah. Ya. Maka kalau bisa dipanjangkan, ya panjangkan. Yang awalnya cuma di atas siku 1 senti, 2 senti, itu namanya tahjil. Lebihkan sampai habis seluruh lengan atasnya. Itu tadi saya bilang mendekati pundak. Kalau bisa seperti itu, ya basuh sampai atas. Untuk mengamalkan hadis ghurran muhajjalin tadi. Begitu pula kaki. Ya, kaki berarti kalau yang tahjilnya kan cuma di atas mata kaki, 1 senti 2 senti. Itu yang tahjil. Kalau mau mengamalkan sunnah itolahnya, ya berarti lebihkan sampai mendekati lutut, alias betisnya semua terkena basuhan air wudhu untuk mengamalkan hadis ghurran muhajjali. Begitu ya, Mas ya? Wadih. Saya baru ngeh, ternyata hadis ini memang lebih kepada itolatil ghurrah tadi ya, bukan memperbanyak wudhu ya. Konteksnya ya hadis ini, yang tadi Ustaz baca tadi. Memperbanyak apa? Wudhu, supaya bersinar di hari kiamat nanti kan memperbanyak wudhu. Bukan kasratil wudhu berarti ini. Ini Enggak, ini tolatil wudhu.
Iya, itolahnya itu loh. Itolahnya ya. Ah, jadi Ya, kalau ya. jenengan wudhu nih, ketika membasuh wajah, berarti lebihkan basuhannya sampai melebihi area wajah yang gurroh tadi. Kemudian kalau membasuh kedua tangan dan kedua kaki, basuhnya itu melebihi sampai mendekati pundak. Kalau bisa, kalau bisa. Itu kalau kerja ngantor pakai lengan pendek bisa itu. Bajunya lengan pendek bisa itu. Tapi kalau lengan panjang takutnya repot ya. Agak susah naikin. Tapi intinya sampai ke atas mendekati pundak itu dibasuh. Terkena air wudhu. Ketika membasuh kedua tangan, mengamalkan hadis ghurran muhajjalin. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Bab makruhatul wudhu. Jadi cuman berapa tadi sebutnya rukun apa sunnah wudhu itu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 doang. 13 doang sunnah wudhu yang disebutkan. Aslinya tadi banyak. Ya, aslinya banyak. Bisa dilihat di kitab-kitab mutawwalat. Hal-hal yang dimakruhkan saat berwudhu. Nah tadi yang masalah sunnah-sunnah wudhu tadi, ada yang sunnahnya levelnya sunnah muakkadah. Ada. Seperti istinsyak wal matmadah itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena mazhab Hambali mewajibkan. Ya, antum baca coba dalam kitab Taisirul Alam itu, ketika membahas hadis tentang istinsyak, fal yastansyiq itu, ulama Hanabilah atau dalam kitab Taisirul Alam itu mengatakan wajib. Istinsyak wal maudah itu hukumnya wajib. Maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Mura'atan liman qala biwujubihi. Maka kalau kita meninggalkan matmadahul istinsyak itu nanti hukumnya makruh. Karena meninggalkan suatu hal yang levelnya sudah sunnah muakkadah. Aywa, nah dikatakan di sini hal-hal yang makruh ketika berwudu ada banyak. Di antaranya meninggalkan tayamun. Ya, meninggalkan tayamun. Tidak melakukan tayamun. Padahal tayamun adalah sesuatu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya apa itu? Tayamun. Nabi menyukai tayamun fi apa? Tanaulihi. Karena Rasulullah yuhibbu at-tayamun mastata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Aywa. Maka kalau dia wuduknya tidak melakukan tayamun alias membasuh yang kiri dulu baru kanan atau kayak pertanyaan tadi kanan dulu baru kiri, kanan lagi kiri lagi, kanan lagi kiri lagi, maka itu khilaful aula. Ya, khilaful aula. Karena tadi at-tayamun bainal yadil yumna wal yusra itu mustahabun. Tetap mendapatkan kesunahan meskipun dibalik. Watarkul matmadati wal istinsyak. Meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak. Ini levelnya sudah level sunnah muakkadah. Maka kalau meninggalkannya jatuhnya ke perkara makruh. Karena ada sebagian ulama seperti Hanabilah yang mewajibkan kumur-kumur dan istinsyak. Wa ziyadatu ala thalathi wan naqsu anha. Melebihkan basuhan lebih dari 3 kali. Dianjurkannya 3 kali. Ya, yang afdol itu 3 kali usapan. 3 kali usapan. Kalau dilebihkan, maka itu hukumnya makruh. Nah, masalah sedikit istitrat ya, mengusap al-mashu at-tathlithu fil masah, hukum meniga-kalikan dalam basuhan, itu ada ada 4 hukum. Hukmu at-tathlits fil masah, ada 4 hukum. Yang pertama mustahab, dianjurkan meniga-kalikan usapan, itu ketika mengusap kepala dan kedua telinga. Yang kedua makruh, mengusap meniga-kalikan usapan hukumnya makruh. Itu kalau dalam masalah mengusap khuf. Nah, ingat ya, mengusap khuf itu kan hanya 1 kali saja. Tidak dianjurkan lebih dari 1 kali. Dan juga tayamum. Tayamum juga mengusapnya juga 1 kali, tidak 3 kali. Kalau 3 kali makruh hukumnya. Yang ketiga hukumnya khilaful aula.
Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Seperti mengusap jabirah, al-mashu alal jabirah wal imamah. Mengusap jabir dan imamah atau sorbat. Menurut Ibnu Hajar mengatakan tidak disunahkan mengusap jabirah 3 kali. Tapi menurut Ar-Ramli itu disunahkan. Jadi di sini ada khilaf. Baina Ar-Ramli wa Ibnu Hajar. Yang keempat hukumnya wajib mengusap 3 kali. Hukumnya wajib itu dalam bab istijmar atau istinja bil hajar. Ya karena minimal 3 kali usapan dengan batu istinja atau hajar asy-syar'i. Nah, dikatakan di sini waziyadah ala tsalat wan naqsu anha. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Itu hukumnya makruh. Karena dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a salasan salasan. Nabi berwudu 3 kali 3 kali. Thumma qala hakadzal wudu. Faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa zalam. Inilah wudu. Barang siapa yang melebihkan 3 kali atau kurang dari 3 kali, maka dia faqad asaa wa zalam. Dan meniga-kalikan lebih dari melebihkan dari 3 kali ini, itu mahal karohahnya ada beberapa syarat. Yang pertama, idza kanati ziyadah mutahaqqiqah. Kalau memang dia sudah 3 kali, sudah yakin 3 kali basuhan, dia tambah sekali lagi. Az-ziyadah mutahaqqiqah. Tapi kalau ziyadahnya maskuk, ini basuhan yang ketiga atau kedua ya? Basuhan ketiga apa kedua? Maka kalau maskuk seperti tadi, kemudian dia tambah lagi, maka itu tidak makruh. Meskipun faktanya kalau itu basuhan keempat. Cuman karena dia ragu apakah ini basuhan ketiga atau kedua, lalu dia basuh sekali lagi, itu tidak menjadi makruh. Syarat yang kedua, dikatakan makruh biniyatil wudu. Kalau dia niatnya sudah bukan niat wudu lagi, seperti niatnya litabarrud. Dia basuh wajah 3 kali. 1, 2, 3. Niatnya wudu. Sudah. Terus dia merasakan udara yang sangat panas terik. Kemudian dia basuh sekali lagi wajahnya. Tapi niatnya untuk tabarrud. Maka ini tidak makruh. Tapi nanti syaratnya dia harus tajdidun niyah lagi. Tajdid niyah ketika membasuh tangan. Kenapa? Karena sudah ada sorif. Sorifnya itu tabarrud tadi. Yang ketiga adalah kalau makruh itu kalau bimain min ma'i ghairi musabbal atau min ma'i ghairi mauquf. Bukan air wakaf. Kalau dia mengusap wajah atau membasuh anggota wudhunya itu lebih dari 3 kali menggunakan air wakaf, air umum, seperti air di masjid, air wudhu di masjid itu kan wakaf umum, bukan milik pribadi. Nah, dia pakai membasuh anggota wudhunya itu lebih dari 3 kali, maka hukumnya tidak lagi makruh tapi haram. Ma'un musabbal atau ma'un mauquf. Maka hukumnya haram. Tapi kalau dia berwudhu di rumahnya, air di rumahnya itu milik dia, kemudian dia wudhu lebih dari 3 kali, yakinan, maka hukumnya makruh. Jadi aziyadah ala salasah itu hukumnya makruh kalau dengan 3 syarat. Pertama, harus yakin itu tambahannya, aziyadah mutahaqqiqah. Yang kedua, biniyatil wudhu. Dan yang ketiga, min ma'in ghairi musabbalid atau min ma'in ghairi mauquf. Wan naqsu anha, dan kalau kurang 3 kali juga dikatakan makruh sebagaimana hadis tadi. Faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa dhalam. Wal wudu'u minal ma'ir rakid. Ini tentu dalam keadaan tertentu ya. Tapi kalau misalnya kita punya air, airnya cuma 1 botol. Nah, nggak punya lagi air selain itu. Terus kita wudhu, ya nggak mungkin kita meniga-kalikan anggota wudhu. Karena nggak cukup nanti airnya. Dan berarti kita harus wudhunya sehemat mungkin. Dan ini kebutuhan, hajat. Dan yang namanya makruh tazulu bil hajah. Al-karahah tazulu bil hajah. Wudhu di air yang menggenang. Ini kalau dengan cara dibenamkan badannya. Idza kana bil ilghimas. Dan
Malam yastabhir. Au malam ya lam yastabhir. Kalau air yang menggenang itu belum banyak seperti misalnya di danau atau di umbul apa umbul ya di sungai yang banyak airnya. Kalau dia membenamkan dirinya dengan cara berwudu dengan cara membenamkan dirinya ya inrimas di air yang menggenang dan itu belum disebut yastabhir maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia menciduk air dari air yang menggenang, airnya bersih, suci mensucikan, dia ciduk pakai ember, pakai gayung misalnya, ya itu tidak makruh. Wal wudu'u min fadlil mar'ah, berwudu dari sisa air wudunya wanita. Ya, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena mura'atan bi khilafi Imam Ahmad. Mura'atan bi khilafi Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad dalam mazhab Hambali mengatakan berwudu dengan air wudu sisa bekas wudunya perempuan itu hukumnya tidak sah. Ya hukumnya tidak sah. Dikatakan di sini al-muradu ma fadala an taharatiha wahdaha. Yang mana air wudu itu yang tersisa dari bekas taharahnya, baik itu wudunya atau dia mandi mandi besarnya. Misalnya dia dia mandi pakai ember, isi airnya di ember itu misalnya 10 liter misalnya. Di ember tadi airnya ada 10 liter. Dia pakai wudhu, kemudian tersisa 5 liter misalnya. Nah, sisa 5 liter tadi itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i kalau dipakai untuk berwudhu makruh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad hukumnya tidak sah. Wa in lam tamassathu wa illam tamassahu. Meskipun tidak dia sentuh airnya tadi, fala karahata fi irtisalir rajuli au wudu'ihi ma'aha minal ina. Dan maka kalau dia berwudu bareng atau mandi bareng dalam satu bejana, menciduk bareng dari bejana yang sama sama istrinya, itu tidak makruh. Ya, karena kan itu pernah dilakukan Nabi dan Aisyah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Wala fi ma masathu fi syurbin dan bukan juga air bekas minum si wanita atau yang sudah dia masukkan tangan ke dalam air tanpa niat karena tidak disebut air musta'mal. Jadi yang makruh itu yang tersisa dari bekas toharohnya sendiri. Wahdaha. Tadi saya bilang dia wudhu pakai air di ember 10 liter, kemudian tersisa 5 liter. Maka dipakai wudhu buat kita atau buat suaminya, maka itu hukumnya menurut Syafi'iyah makruh karena mura'atan biqauli Imam Ahmad alladzi qala bitahrimihi au biqaula alladzi qala la yasih. Tidak sah wudhu dengan air sisa wudhu wanita atau air toharoh wanita. Yang terakhir wal israfu fihi bisabbi. Nah, berlebihan dalam wudhu kalau dengan cara sab, dengan cara dituang ya. Ini kalau di air yang banyak ya, air yang banyak. Jadi kalau meskipun kita wudhu di air yang banyak, itu makruh kalau kita menggunakannya secara berlebihan dengan cara diambil diciduk ya, diciduk. Tapi kalau di air yang banyak di kolam misalnya di kolam alami, di umbul, atau di sungai atau di danau, terus kita berwudu dengan cara inrimas, boleh nggak wudu dengan inrimas? Boleh nggak wudu? Sah nggak wudu dengan cara inrimas? Nyelam gitu? Ah, Sah nggak? Sah nggak? Nah, Sah. Itu kemarin kita bahas. Itu dalam bab mualah. Itu. Dalam bab mualah apa tartib ya? Bab tartib. Tartib itu kan rukun. Kecuali dalam dua keadaan. Satu ketika mandi junub. Sekaligus terangkat hadas kecilnya. Yang kedua ketika wudhu dengan cara inrimas. Tapi inrimasnya di air yang banyak. Bukan air yang sedikit. Kalau air sedikit itu nanti hukumnya makruh. Yang makruh di sini kalau ada air yang banyak. Kalau dia dengan menuangkan. Dengan diciduk. Dituangkan. Nah, itu lebih dari 3 kali misalnya. Atau berlebihan pakai air. Yang mana apa israf di situ? Nomor 4 coba dilihat catatan kakinya. Israf di situ dobitnya apa? Yang nomor 3. Israf itu maksudnya adalah an ya'khudha lil adwi akthar mimma yakfi fi wajibihi wa masnunihi walau ala syat wa mahalluhu fi ghairil mauquf wa illa fahuwa haram. Makruh israf itu kalau dia berlebihan menggunakan air yang mana dia butuhnya cuma 2 liter atau 3 liter, dia pakai 5 liter.
Ya, bahasa gampangnya menggunakan air melebihi kebutuhan. Meskipun dia wudhunya di pantai, ala syat, atau di sungai, atau di danau, atau dimanapun lah. Di mata air yang banyak airnya. Dan makruhnya ini kalau dia menggunakan air yang bukan air wakaf. Tapi kalau dia menggunakan air wakaf, seperti berwudhu di masjid umum, itu kan air wakaf. Berlebihan dia menggunakan, maka hukumnya tidak lagi makruh, tapi adalah haram. Wallahu ta'ala wa a'lam. Kita lanjutkan pekan depan pembahasan bab pembatal wudhu dan juga ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu atau hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang berhadas kecil. Wallahu ta'ala wa a'lam. Demikian. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Enggak, enggak. Ini ada pertanyaan sebentar. Afwan Ustadz, dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada riwayat Nabi membasuh 2 kali saja itu terus gimana? Ah ya, ini Syalabit pernah menjelaskan itu untuk untuk menjelaskan kebolehan, ya, untuk membolehkan, untuk menunjukkan libayanil jawaz, untuk menunjukkan kebolehan. Ya, makanya tadi itu bisa menjadi sharif hadis tadi faqad asa'a wa dhalam. Karena kan apa namanya? Kata-kata dhalam itu bisa dipahami haram. Kenapa kok makruh Ustaz? Kenapa nggak haram? Karena kan hadisnya faqad asa'a wa dhalam. Ya, karena tadi Nabi Muhammad pernah melakukan apa namanya? Berwudu 2 kali atau 1 kali karena ada kebutuhan biasanya. Ya, karena ada kebutuhan. Sebagaimana hadis tidak boleh minum berdiri kan? Kalau nggak salah apa hadisnya itu? Nabi melarang minum berdiri. La tashrabu La yusrubana la ya, yusrubana ahadukum qiyaman gitu ya. Tapi ulama Syafi'iyah memaknai larangan ini tidak menjadi haram meskipun lafaznya sighahnya sighah nahi. Wal aslu fin nahi litahrim kan begitu. Apa sharifnya? Sharifnya Nabi Muhammad pernah minum dalam keadaan berdiri. Dan ini menunjukkan kalau beliau minum itu dalam ada hajat untuk minum berdiri dan itu memalingkan makna tahrim menjadi makruh. Begitu cara jamaknya. Wallahu a'lam. Ya apa? Monggo. Siapa tadi yang bertanya? Mas Ustaz, Syihab. mau nanya, Ustaz. Hmm. Kenapa makruhatul wudhu ini kok tidak disebut khilaful aula? Ngapunten, Ustaz, melenceng dikit ini. Kenapa? Kenapa disebut makruh kok tidak disebut khilaful aula ini yang hal-hal yang disebut dalam ini? Ya, tadi yang khilaful aula itu masalah tayamun. Ya, coba nanti dalam kitab Ikmalut Tadris disebutkan itu ada. Kenapa kok tayamun itu disebut khilaful aula? Wadzalika li amri bididdihi. Karena anjurannya, tolapnya, permintaan syariat adalah untuk tayamun. Kanan dulu baru kiri. Wa alaihi fa inna tarakat tayamun khilaful aula la makruh. Maka meninggalkan tayamun itu khilaful aula bukan makruh. Binaan ala tafriqi bainahuma karena ada perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah antara makruh dengan khilaful aula. Apa perbedaannya? Bi annal makruh huwa ma warada fihi nahyun maksud. Memang ada teks larangan dalam sebuah nas, ya. Sedangkan khilaful aula malam yarid fihi nahyun maksud. Tidak ada teks secara nas, tidak ada larangan secara nas gitu dalam sebuah hadis atau ayat. Wa innama ustufi dan nahyu anhu minal amri bididdihi. Dikatakan dia khilaful aula karena dia menyelisihi apa yang dianjurkan. Ya, jadi namanya khilaful aula itu lebih ringan daripada makruh. Karena kalau makruh berarti ada larangannya secara mansus, nahyun maksud atau ada larangannya secara teks gitu. Sedangkan khilaful aula dikatakan di sini karena dia menyelisihi perbuatan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia jatuhnya khilaful aula bukan makruh. Dan makruh juga bisa kalau menyelisihi perbuatan yang levelnya sunnah muakkadah. Tadi saya katakan. Kalau apa tadi? Meninggalkan tamat madah dual istinsyak itu jatuhnya ke perkara makruh. Karena ada ulama yang mewajibkannya. Sama kayak kita bahas kemarin
Apa hukum kita Jumatan nggak mandi Jumat? Hukumnya apa? Sah nggak Jumatannya? Kita sholat Jumat nggak mandi Jumat, wudhu Sah. doang. Sah Jumatannya? Sah. Sah. Tapi ulama Syafi'i mengatakan makruh karahatan syadidah kalau nggak mandi. Kenapa? Karena ada ulama yang mewajibkan mandi Jumat, yaitu Hanafiyah. Seperti itu. Mungkin begitu yang bisa saya jawab ya. Allahu a'lam bishawab. Maaf, paham ya Pak Syihab ya, Mas Syihab. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ada Ustaz, lagi? boleh bertanya, Ustaz? Enggak, Mas Ayo, Ustaz. Irfan. Eh, dobit dari mirfak itu apa, Ustaz ya? Itu bukan Maksudnya, tauhid. Apa? ya, maksudnya Mm-mm. eh, mirfak tuh batasannya amanah, Ustaz. Mujtama azmil sa'id wal adud tuh Iya, batasannya ya syar ini, syarak kah? ini. Itu Oh, ulama sudah menjelaskan itu ada di mana kitabnya saya lupa itu pernah jelaskan. Ya ada di kita kan jelaskan itu dia di sini. Bertemunya apa? di Bertemunya tulang lengan bawah dengan lengan atas. Nah ini mirfak. nah dulu saya pernah dibilang, Ustaz, sama dokter kan, Ustaz, tentang Mm. kasus ini mirfak. Kalau dobitnya mujtama azmil sa'id wal adud itu menurut mereka agak naik, Ustaz. Gak cuman di batasan itu. Nah, Mm. itu gimana, Sat? Ini secara syarak kah atau secara apa ya? Wallahu a'lam. Karena Wallahu a'lam ya. yang dijelaskan sama guru-guru saya juga dalam kitab juga begitu sampai sini. Yang dijelaskan seperti sampai sini. Ya, makanya karena ini kan batasnya nih. Tapi kan kalau kita berwudu cuman sama untuk berwudu supaya ngepas di bagian sini, itu kan nggak bisa. Kalau ngepasin nggak bisa. Makanya ada namanya istilahnya tahjil, lebihkan sampai ke atas sedikit, ke atas sedikit, 1 senti atau 2 senti. Itu namanya tahjil. Nah, sunahnya kalau itolahnya melebihkan sampai ke atas lagi, itu sampai mendekati pundak. Tapi yang saya paham ya, ini dia bagian sini, itu dia mirfak. Allah taala alam. Ya, Sat. Cukup? Syukron, Sat. Cukup, Sat. Afwan. Baik. Saya kira cukup ya, sudah jam 6 lebih 10. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu.